ulang sedikit ya. Nah, jadi ini latihan koreksi fiskal ya dari laporan keuangan menurut akuntansi, penjualan, harga pokok, laba bruto, kemudian biaya-biaya atau beban-beban, pengurang penghasil bruto ya kalau menurut pajak. Ini nanti kita lihat mana yang boleh ya di Undang-Undang PPH itu ya sebagai pengurang penghasilan bruto. Mana yang boleh dan mana tidak boleh. Ya, semua gaji, biaya eksekutif dan laba bersih menurut akuntansi 11.317. Kemudian ada informasi tambahan, gaji yang 1 miliar itu tadi di atas itu ada 100 juta yang merupakan kenikmatan dari direktur ya, jadi dibayarin kan ya. Nah, kenikmatan ini kan tidak boleh dibebankan ya, berarti nanti dilakukan koreksi fiskal. Jadi sebenarnya biaya gajinya bukan 1 miliar, tetapi 1 miliar dikurangi dengan 100 juta ya. Kemudian dalam biaya perjalanan dinas yang tidak ada bukti pendukung 5 juta. Ya, jadi nggak ada bukti pendukungnya, berarti nggak boleh ya, koreksi fiskal. Biaya penelitian dan pengembangan di Singapura, ya, yang diperbolehkan adalah biaya penelitian dan pengembangan di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak boleh. Ya, berarti ini nanti koreksi fiskal. Pembelian bensin mobil kantor yang tidak ada nota, ya tidak ada buktinya, itu tidak boleh. Kemudian penghapusan cadangan piutang tidak tertagih yang telah memenuhi ketentuan peraturan pajak. Oke ya, ini sudah memenuhi ketentuan peraturan pajak ya sudah selesai ya, nggak ada koreksi. Kemudian reparasi kendaraan, ada kendaraan pribadi karyawan 25 juta, ya nggak boleh. Kemudian pemasangan telepon untuk rumah direktur ya ini nggak boleh ya karena tidak ada hubungannya dengan usaha. Jamuan, ya, jamuan tamu ini dalam peraturan pajaknya ini harus ada penjelasan ya atau nominatif istilahnya. Yang diterima secara pajak hanya 80% ya, hitung aja yang boleh berarti koreksi 20% gitu ya. Kemudian kompensasi kerugian 2018-19 yang masih boleh ada 1,15. Berarti ini nanti mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian ada PPh 22 impor, nilai impornya 1 miliar. Menggunakan angka pengenal impor, berarti tarifnya berapa? Menggunakan angka pengenal impor, berarti tarif PPh 22 impornya adalah 2,5%. Apa sih ini? Untuk nanti kredit pajak. Ya. Nah, kemudian hitunglah laba kena pajak, hitunglah PPh terutang yang masih harus dibayar, dan yang ketiga adalah menghitung angsuran PPh 25 tahun 2021. Ya, nah ini salah satu contoh seperti ini. Ya, nanti siap sediakan ininya ya, kertas kerjanya. Ya, ini kertas kerjanya, ini jawabannya ya, ini jawabannya. Ini komersial, akuntansi, koreksi fiskal positif atau negatif. Kemudian ini laporan laba rugi fiskal. Ya, kita lihat di sini akhirnya menurut akuntansi 11 miliar, tapi menurut pajak hanya 10, ternyata 10 miliar. Ya, tadi ini apa aja nih ya? Gaji karyawan ada koreksi positif ya. Jadi yang diakui cuma 900 juta. Perjalanan dinas tadi ada yang tidak ada buktinya, berarti yang diakui hanya 55 juta. Penelitian dan pengembangan 100 juta di luar negeri ya tidak diakui. Ya, jadi yang diakui hanya 200 juta. Pembelian bensin kantor ada bensin karyawan pribadi ya kurangi 5 juta jadi cuma 65 juta. Biaya cadangan piutang tidak tertagih, ini biaya cadangan ya nggak boleh ya karena belum real ya, belum real, dihapus semuanya. Kemudian penghapusan cadangan piutang tidak tertagih ini tadi sudah sesuai dengan peraturan pajak ya, berarti tidak ada koreksi. Reparasi kendaraan tadi ada kendaraan karyawan koreksi. Air telepon tadi ada punyanya direktur ya, koreksi. Asuransi nggak ada keterangan berarti boleh, iklan promosi nggak ada keterangan. Jamuan tamu ya tadi yang diperbolehkan hanya
80%. Ya, berarti yang bisa dijadikan biaya hanya 80%. Kemudian sumbangan tidak boleh, ya, dikoreksi seluruhnya. Penyusutan nggak ada keterangan berarti boleh. PBB itu juga boleh. PPh pasal 25, ya, ingat ya. Yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto itu adalah pajak penghasilan. Ya, jadi PPh 25 tidak boleh sebagai beban secara perpajakan. Ya, kenapa? Karena nanti ini akan bagian dari penghitungan pajak. Ya, iuran keamanan boleh, nggak ada masalah. Pakaian kerja direksi ini nggak boleh ya, karena kenikmatan. Berobat pegawai ya, ini juga ada yang diperbolehkan dan yang tidak, gitu ya. Kemudian sanksi pajak itu tidak boleh, ya. Ini dikoreksi semuanya. Kemudian penghasilan lain-lain, ada penghasilan bunga deposito, ini dikenakan PPh final ya, di sini ya. Nanti. Yang dikenakan PPh final berarti tidak lagi diikutkan di dalam perhitungan pajak. Ya, penghasilan sumbangan, ya ini bukan objek pajak. Ya, kemudian penghasilan PPh final jual beli tanah jelas final ya, dikenakan PPh. Kemudian penghasilan dari transaksi saham di bursa efek ini juga dikenakan PPh. Ya ingat ya yang kemarin ya materi PPh final ya. Nah ini jadi ternyata laba menurut pajak ternyata lebih rendah ya. Nah, ya karena ini ada koreksi ini yang banyak ya. Yang final-final ini kan dikeluarkan ya penghasilannya ya. Jadi lebih rendah nih penghasilan menurut pajak. Ya, kemudian penghasilan neto fiskal 10 ini tadi ya 10.515. Kemudian ada kompensasi kerugian. Tampilannya muncul ya. Excel-nya muncul ya. Masih yang Word, Pak. Ya. Excel-nya muncul ya. Tampilan Excel saya. Word, Pak. Nanti rehat dulu ya, ada